Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesta dari Akuntansi Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 9. Yang pertama itu ada uji multikolonialitas dan uji heteroskedasitas. Di sini ada uji SPSS untuk data primer. Ada statistik deskriptif, ada uji kualitas yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Terus ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Di sini ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasitas. Uji multikolonialitas, menurut Ghazali tahun 2019, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIV. Di sini ada uji asumsi klasik. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom kolonialitas statistik pada tabel koefisien. Di sini ada tolerance value-nya. Apabila dia kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, berarti dia terjadi multikolonialitas. Dan tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut aja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini kan udah ada data-datanya. Langsung aja kita klik analyze. Kita pilih regression, klik linear. Kita scroll ke bawah, cari yang prestasi praktikum, masukkan ke dependent, terus kemandirian belajar masukkan ke independen, motivasi belajar masukkan ke independen. Kita buka statistiknya, klik collinearity diagnosis sama covariance metric. Continue. Kita sebelumnya pastiin plot sama save itu dikosongin dulu. Nah, kalau sudah kosong, kita klik OK. Di sini kita fokus ke nilai tabel koefisiennya dan kita baca collinearity statistik. Yang pertama itu ada tolerance, kemandirian belajar itu 0,789. Motivasi belajar 0,789. Untuk VIV-nya itu kemandirian belajar sama nilainya 1,268 dan motivasi belajar juga sama 1,268. Di sini kan nilainya itu 0,78 yang artinya lebih besar dari 0,1, berarti dia tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kita lihat di nilai VIP-nya. Nilai VIP itu kan 1,268 yang berarti kurang dari 10 atau tidak terjadi multikolonialitas. Kita lihat PPT.
Di situ kan ada nilai tolerance value-nya, dia lebih besar dari 0,1 atau VP itu kurang dari 10, maka dia tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut kita ke uji coba kedua, yaitu uji heteroskedasititas. Menurut Ghazali tahun 2018 halaman 137, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini ada uji asumsi klasik ya. Uji heteroskedasitas. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pred dengan residualnya itu stress ID atau deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress ID dan z-pred yang telah diprediksi. Ada uji asumsi klasiknya juga. Adapun cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Kita ke SPSS. Lanjut aja kita uji coba analyze, regression, linear. Nah, ini datanya masih sama, kita pilih plot. Masukkan yang stress ID ke Y, z-pred masukkan ke X. Kita klik continue. Oke. Nah, ini kan udah ada ya, sudah keluar grafik plotnya. Titik-titiknya ini kan menyebar berarti tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, ini titik-titiknya tersebar secara tidak jelas. Kita lihat PPT-nya. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya, menggunakan uji statistik. Karena hanya menggunakan uji grafik tidak akurat, maka kita uji heteroskedasitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedasitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Kita ke SPSS.
eh di sini kan udah ada ya, langsung aja kita buka. Menguji, sebelum menguji harus mengcompute terlebih dahulu. Kita ke transform, compute variable. Di sini target variable itu kita ganti ABS resi. ABS resi 1. Kita function groupnya pilih all. Kita pilih yang ABS, tarik ke atas. Yang tanda tanya ini dihapus. Masukkan yang unstandardized. Klik OK. Karena udah ada compute ABS-nya, langsung kita ke analyze, klik regression, pilih linear. Ini diganti dulu. Pilih yang ABS resi. Klik OK. Kita fokus ke nilai tabel koefisiennya. Kita lihat nilai signifikannya. Di situ kan ada nilai signifikannya kemandirian belajar itu 0,127, motivasi belajar itu 0,020. Di mana dia lebih besar dari 0,05, sedangkan motivasi signifikan heteroskedasitas di sini kan nilai signifikannya itu dia berarti lebih besar dari 0,05 dan motivasi prestasinya juga dia lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, kalau sudah dibacakan nilai signifikannya, kita lanjut ke uji part di bawah Glaser. Nah, di sini ada uji heteroskedasitas, uji Park. Menurut Ghazali, uji Park memukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedasitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Uji asumsi klasik. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Dan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Lanjut kita ke SPSS. Langsung ke SPSS, mengubah variabel view ini kan diganti scale dulu.
yang res 2 terus ln diganti scale juga. Nah, kita lihat di data view-nya. Pastikan kita ke compute, kita klik transform, compute variable. Di sini kita ganti dulu target variabelnya menjadi res 2, numeric expression-nya juga all, pilih ABS, dimasukkan, masukkan ke understand, kita tambahkan bintang, tandanya mengkali, masukkan lagi understand, klik OK. Nah, di sini kan udah ada compute, res ABS, res 1 execute. Lalu kita compute lagi. Sama target variabelnya kita ganti ln res 2, numeric expression-nya itu kita kosongin dulu, pilih all di function group ya, terus function and special variable kita pilih yang ln, masukkan ke atas, tanda tanya itu dihapus, pilih yang res 2, kita klik OK. Di sini udah compute juga. Kita aja langsung klik analyze, regression, linear, ABS itu kita pindahkan dulu. Kita pilih ln res 2, masukkan ke dependent, klik OK. Kita fokus ke tabel koefisien saja. Nah, di sini kan ada tabel koefisiennya, kita baca yang nilai signifikannya. Di sini kemandirian belajar 0,260, motivasi belajar 0,66, yang artinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, berarti kesimpulan yang dapat kita ambil tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sebelumnya kita lihat dulu di PPT. Nah, di sini jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.